Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kembali kita coba menghadirkan suatu literasi yang bermutu tentang suatu pembahasan riset artikel. Dalam program bedah riset artikel, kembali kita dapatkan suatu model peluang yang sangat baik sekali yang terbit di Scientific Reports. Nah, ini merupakan suatu riset artikel yang terbit di tahun 2025 yang sangat menarik dan sekali lagi membuktikan bahwa terdapat jurnal-jurnal lain juga yang menjadikan model-model peluang ini menjadikan isu utama. Coba kita lihat riset artikel yang kita maksud, yang kita jadikan pemahaman atau pembahasan pada saat ini. Nah, ini dia. Suatu riset artikel yang terbit di Scientific Reports, dengan judul Novel Extension of the Power-Lindley Distribution with Statistical Properties and Application to COVID-19 Data. Nah, dalam riset artikel ini ada dua baseline distribution dan dua generator distribution yang digunakan untuk menghasilkan satu model peluang baru yang dia sebut sebagai exponentiated. Wah, ini dia sebut dengan exponentiated Odds-Lomax Power-Lindley distribution. Nah, model ini akan kita bahas pada saat ini. Nah, model ini, exponentiated Odds-Lomax Power-Lindley distribution ini dihasilkan pertama sekali dengan memberikan satu konsep yang dia sebut dengan New Generalized Probability Distribution Model. Ada teknik New Generalized Probability Distribution Model yang mengintegralkan fungsi densitas terhadap batas bawah konstan dan batas atasnya Hz. Di mana fungsi Hz ini, yang dimaksud dengan fungsi Hz ini adalah kita istilahkan dengan exponentiated odds function, seperti pada persamaan Hz sama dengan GZ besar dibagi dengan 1 kurang GZ berpangkat lambda. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat persamaan 1, inilah kumulatif yang dihasilkan dengan menggunakan the new generalized probability distribution dengan mengintegralkan fungsi densitas dari baseline terhadap batas bawah M1 dan batas atas yang menjadi Hz-nya atau exponentiated odds function. Nah, dalam riset artikel ini diberikan baseline yang Fv ini, yang fungsi densitas dalam variabel acak V ini adalah Lomax distribution. Jadi Lomax distribution yang menjadi Fv tadi adalah seperti persamaan 2 dan kumulatifnya seperti persamaan 3. Ini Lomax, baseline pertama. Nah, dengan Hz, nah ini Hz tadi, exponentiated odds function tadi. Exponentiated odds transformation applied. Nah, Hz itu sama dengan GZ. Nah, GZ besar ini baseline yang kedua. Apa baseline yang kedua ini? Nah, ini baseline kedua nih. Baseline kedua, baseline density, persamaan 3, dan baseline kumulatif baseline kedua persamaan 4, di mana GZ ini adalah power Lomax PL. Power Lindley. Power Lindley adalah baseline yang kedua yang digunakan untuk menghasilkan Hz, atau exponentiated hot function tadi, di mana GZ besarnya seperti persamaan 4 dan GZ kecilnya seperti persamaan 3. Nah, sekarang coba Anda bayangkan, jika persamaan 1 ini, integral ini, di mana Fp-nya ini kita ganti dengan baseline dari Lomax distribution, nih seperti baseline Lomax yang
yang persamaan 2, ini dia yang F ini, maka integral tadi akan menghasilkan seperti ini. Nah, lihat persamaan 5. Persamaan 5 batas bawahnya M1-nya tentu 0 karena kita tahu batas bawah dari Lomak 0, batas atasnya GZ. Oke, GZ tadi. Nah, ini FP-nya tadi. FP-nya itu adalah baseline, fungsi densitas baseline. Nah, integralkan saja terhadap V, maka dihasilkanlah kumulatif untuk yang kita sebut kumulatif apa tadi dari exponentiated odd function tadi. Ini kumulatifnya. Nah, untuk mendapatkan fungsi densitasnya, kumulatifnya ini, fungsi densitasnya turunkan saja persamaan 5 sehingga menjadi persamaan 7. Nah, ini persamaan 7. Turunan persamaan 5 tadi persamaan 7. Nah, dengan menggantikan GZ kecil dan GZ besar dengan power Linley tadi kan ada GZ kecil, GZ besar, power Linley tadi ini. Persamaan 3 dan 4 untuk GZ kecil, persamaan 3, persamaan 4 GZ besar ke dalam fungsi densitas exponential odd function tadi, maka akan menghasilkan persamaan 7. Ini turunannya, turunan persamaan 5. Nah, gantilah GZ besar dan GZ kecil dengan persamaan power Linley tadi akan menghasilkan fungsi densitas persamaan 8. Nah, persamaan 8 inilah yang kita bahas exponentiated Lomax power Linley distribution tadi. Inilah persamaan 8 yang seperti pada abstrak yang dihasilkan pada persamaan dengan kumulatif pada persamaan 6. Nah, yang kita sikat dengan EOLXPL. E itu exponentiated, O itu odds kalau kita tidak salah tadi seperti pada riset artikel tadi ada. Kalau mau kita lihat kembali. Oke, coba kita lihat. Nah, terputus. Kita lihat dulu. Nah, apa ini masalah? Apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Kenapa nih dia masalah nih macet nih? Ah, enggak macet. Kita mulai. Mana tadi dia? Oke. Kita coba stop. Kita share ulang. Kita share kembali. Mana dia? Ini. Jadi kalau kita lihat ini namanya exponentiated Lomax power Linley distribution itu seperti pada persamaan 8 fungsi densitasnya. Nah, nih. Nah, persamaan 8 inilah yang kita sebut dengan exponentiated odds Lomax power Linley distribution. Nah, dengan menggunakan, jadi dia ada 5 parameter nih. Ada parameter alfa, ada beta, ada gamma, ada delta, dan ada lambda. Ada 5 parameter. Ya, karena tadi dari teknik exponentiated odds function muncul variabel lambda kan. Nah nih. Di sini muncul dari odds-nya itu muncul dari HZ itu muncul variabel lambda. Sedangkan di Lomax ada alfa beta. Sedangkan di power Linley ada parameter gamma dan delta kuadrat sehingga hasil akhirnya tentu dia ada 5 parameter. Nah, dalam riset artikel ini ada 2 set data yang digunakan. Ada data set 1, data set 2. Nah, ini kan kita gunakan dalam menguji kekuatan coding R kita. Coba kita lihat sama-sama. Nah, ini dalam riset artikel ini ada data set 1, nih ada data set 2. Mana data set 1 kita? Application. Mana data setnya? Atau udah lewat? Kita lewat data mungkin. Kita lihat data kita. Mana data set ini? Simulation. Oh, udah lewat ke bawah ya. Kita tengok data set. Nah, nih. Ada data set 1, ada data set 2. Data set 1 COVID di Cina.
Oke, number of daily deaths, jumlah kematian harian COVID Cina dari 23 Januari sampai dengan 28 Maret. Oke, ini di Cina ya, COVID-19. Kita ambil data set 1. Nah, data set 1 nanti density plot dan kumulatif plotnya. Density plotnya seperti pada gambar 13 itu yang warna merah itu. Yang warna merah itu Anda lihat, itulah yang disebut dengan exponentiated Potts-Lomax Power-Lindley distribution. Ini density plotnya. Sedangkan kumulatif plotnya ini dia seperti pada gambar 14. Oke, nah coba kita buka R kita, kekuatan R kita untuk membahas ini. Kita buka R. Kita share R kita. Nah, ini R. Nah, ini dia. Ini data X data set 1 COVID di Cina tadi. Kita run, edit, run. Kita tengok data kita X. Caps lock X. Nah, ini data kita. Lalu setelah data ada, nah kembali kita berikan Lomax distribution. Nah, ini fungsi densitasnya tadi FP kecil, ini FP besar, ini kumulatif. Parameter 1 alfa, parameter 2-nya beta. Nah, ini yang Power Lindley yang GZ. Power Lindley ini yang GZ-nya nih. GZ kecil Power Lindley, density Lindley, dan ini kumulatif Lindley GZ besar. Nah, ini dengan integral tadi yang menggunakan teknik generator new generalized probability distribution. Di mana QZ-nya, density-nya seperti persamaan yang di bawah yang kita blok ini panjang. Kalau mau dia mantap kita pecah boleh. Nah, ini menurut teori tadi ini, QZ kunci densitas tadi, yang hasil integral tadi, oke? Dan ini kumulatifnya. Nah, dengan menggantikan GZ besar dan GZ kecil, ini ada GZ kecil, nih. Ada GZ besar, kita gantikan seperti pada Power Lindley distribution, maka dia akan menjadi exponentiated Potts-Lomax Power Lindley. Dengan fungsi densitas nih seperti yang panjang nih, ini fungsi densitasnya nih yang saya blok nih. Yang saya blok nih fungsi densitasnya, Masya Allah panjang nih. Dengan kumulatif nih kumulatifnya. Nah, ini kumulatif. Nah, dengan menggunakan data tadi kita coba bangun coding dari fungsi log likelihood untuk exponentiated Potts-Lomax Power Lindley. Ini dia, terang. Oke, lalu kita intip dengan optim. Oke, jalan. Coba kita lihat parameternya. Ini parameternya, kita lihat. Nah, ini dia. Hampir sama dengan riset artikel 0,08, 0,01, 1,6, 0,07, 1,3. Persis sama dengan riset artikel. Oke, enggak persis sama tapi mirip-mirip. Nah, kalau ini tadi riset artikel 0,06. Ini tadi 1,2, hampir-hampir sama lah. 5 parameter itu udah mirip-mirip, itu udah sangat jago codingnya itu. Nah, ini nilai minus log likelihood 318 konvergen. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba hasilkan density plot, kumulatif plot. Pertama kita beri nama parameter alpha untuk parameter 1, beta untuk parameter 2, gamma parameter 3, delta parameter 4, dan lambda parameter 5. Susun namanya per 1 alfa, per 2 beta, per 3 gamma, per 4 delta, per 5 lambda. Sehingga nanti dalam fungsi densitas kalau ada per 1 itu alfa itu. Kalau ada per 3 itu namanya pasti nanti gamma dan seterusnya. Oke, kita runkan. Dan berikan komponen-komponen uji density plot dan uji kumulatif plot. Lalu jalankan fungsi densitas. Ingat, untuk fungsi densitas kita gunakan XI. Untuk kumulatif kita gunakan XX. Kita run. Oke, selesai. Lalu kita lakukan density plot, memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Dan fungsi dan kumulatif plot, kumulatif hampiran dengan kumulatif model. Kita run kan? Kita tengok hasilnya, kita intip hasilnya. Wow, sama persis seperti pada riset artikel. Ini ujungnya agak panjang kan? Pada riset artikel memang agak panjang ini ujungnya. Dan kumulatif plotnya sangat cantik sekali menangkap kumulatif hampiran.
Jadi sekali lagi kita membuktikan bahwa kemampuan coding kita itu sudah sangat baik sekali untuk memahami suatu riset artikel. Kita bisa tapi dengan catatan kita harus mengerti konsep mana yang baseline, mana yang generator. Kalau nggak ngerti ya susah juga gitu. Oke, saya rasa apa yang kita sampaikan pada saat kali ini sangat baik sekali. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya dengan riset-riset artikel yang menantang lainnya. Rado Yendra bersama Institut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.